Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap selalu baik-baik aja dan selalu dalam lindungannya. Amin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, untuk mengawali proses pembelajaran kali ini, dibuka dulu modulnya yang bab ragam sikap terpuji. Oke. Ragam sikap terpuji. Oke, baiklah. Apa itu sikap terpuji? Ada yang tahu? Sikap terpuji adalah sikap yang baik dan ragam sikap terpuji itu ada 4 yang akan dibahas pada bab ini, yaitu semangat berlomba dalam kebaikan, bekerja keras dan kolaboratif, dinamis dan optimis, kreatif dan inovatif. Oke. Yang pertama, semangat berlomba dalam kebaikan. Semangat berlomba dalam kebaikan. Yang kedua yaitu bekerja keras dan kolaboratif. Yang ketiga yaitu dinamis dan optimis. Dinamis dan optimis. Yang keempat yaitu inovatif dan kreatif. Inovatif dan kreatif. Di sini nanti akan disebutkan pengertian-pengertiannya satu persatu dan maknanya dalam Islam. Yang pertama yaitu semangat berlomba dalam kebaikan. Apa itu semangat? Ada yang tahu? Duduk. Dibuka dulu modulnya halaman 115. Di situ disebutkan semua. Semangat berlomba dalam kebaikan. Semangat berlomba dalam kebaikan disebut juga fastabih al-khairat. Allah memberikan perintah kepada hambanya untuk berlomba dalam berbuat kebajikan. Perintah tersebut diajukan untuk hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh perilaku fastabih al-khairat ialah mengikuti kompetisi mata pelajaran bahasa Indonesia, memberikan minuman kepada orang yang sedang kehausan, dan sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sikap fastabih al-khairat juga diperintahkan untuk hambanya yang memiliki kesalahan. Perintah tersebut bertujuan untuk sesegera mungkin bertaubat kepadanya atas kesalahan yang dilakukan. Jadi, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan itu artinya sebagai manusia hidup dalam masyarakat itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain.
harus bersikap baik kepada orang lain, harus bisa menghargai orang lain entah tua maupun muda. Setiap orang berhak dihargai sama, atau meskipun kadang orang itu tidak baik kepada kita, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Terus yang berikutnya yaitu ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan seseorang yang memiliki sikap berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini dihapus dulu. Sikap yang pertama yaitu memiliki niat yang ikhlas, jadi ketika kita berbuat baik sama orang, kita harus ikhlas, kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ikhlas membantu, kita harus ikhlas menolong, kita harus ikhlas berbuat kebaikan kepada siapapun itu. Yang kedua yaitu antusias pada kebaikan. Antusias pada kebaikan. Seorang yang terbiasa dan senang hati dengan kebaikan akan terus terbiasa melakukan kebaikan itu. Jadi berbuat baik itu karena kebiasaan, karena terbiasa. Mungkin awalnya terpaksa, lama-lama pasti akan terbiasa. Ketika kita sudah berbuat baik sama orang, kita udah selalu berusaha baik, selalu ingin niat baik, maka itu nantinya dan terus menerus berulang-ulang, maka kita akan terus selalu ingin berbuat kebaikan. Yang ketiga yaitu tidak merasa cepat puas. Tidak merasa cepat puas. Tidak merasa cepat puas. Perasaan cepat puas itu merupakan perasaan yang harus dihindari. Perasaan ini menjadikan semangat dalam berbuat baik menurun. Merasa cepat puas akan menyebabkan seorang itu mengunggulkan masa lalunya dan tidak mencoba mendapatkan hasil lebih baik lagi. Jadi ketika orang yang cepat merasa puas itu, dia cepat tidak mau mencoba untuk mendapatkan hasil yang lebih dan lebih lagi. Jadi stuck pada hasil yang itu aja. Yang selanjutnya yaitu makna semangat berlomba-lomba dalam kebaikan dalam Islam. Yang pertama adalah setiap muslim diperintahkan untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Jadi setiap seorang muslim itu harus berbuat baik kepada siapapun, harus menebar aura positif, harus menebar kebaikan. Terus yang kedua yaitu manusia memiliki usia yang terbatas. Jadi di sini manusia diciptakan Allah itu memiliki batas usia, itu terbatas. Ada yang masih muda meninggal, ada yang udah tua meninggal. Jadi kita tidak tahu sampai kapan batas umur kita ke depannya. Yang ketiga yaitu begitu banyak balasan bagi orang yang turut berkompetisi dalam kebaikan. Jadi orang yang berbuat baik itu pasti akan dibalas Allah itu sangat banyak, nikmat yang sangat banyak karena kita udah baik gitu. Kita udah menghargai orang, kita udah membantu orang. Ibaratnya begini, ketika kita membantu orang itu sebagai tabungan untuk kita sendiri. Kita baik kepada diri kita sendiri gitu.
Kadang bukan orang itu yang membalas kebaikan kita, tapi melalui perantara orang lain yang membalas kebaikan kita. Selanjutnya yaitu poin kedua. Poin kedua yaitu bekerja keras dan kolaboratif. Apa itu pengertian bekerja keras dan kolaboratif? Bekerja keras adalah kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang akan dituju. Dalam Islam, kerja keras disebut juga ikhtiar, yaitu syarat untuk mencapai maksud, daya, upaya, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bekerja keras itu ketika kita punya kemauan, ketika kita punya tujuan, kita harus bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dan cita-cita itu. Itu namanya bekerja keras atau yang dinamakan ikhtiar. Disebutkan dalam surat An-Naba yang artinya kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan atau bekerja. Yang kedua yaitu kolaboratif, adalah kerja sama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lain. Jadi misalkan kita berbisnis sama orang, sama si A sama si B itu harus saling menguntungkan, harus saling bisa dimanfaatkan dan bisa diandalkan maksudnya. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Islam juga memerintahkan umatnya untuk saling bekerja sama dalam meraih tujuan yang baik. Tiada kata pekerjaan berat jika dikerjakan secara bersama-sama. Seperti pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang artinya suka duka, baik buruk akan dihadapi bersama. Itulah keistimewaan dari kerja sama. Makna bekerja keras dan kolaboratif dalam Islam. Islam memberikan ajaran kepada umatnya untuk bekerja keras dan kolaboratif dalam mencapai tujuan yang gemilang. Tentu kolaboratif itu harus dilakukan dalam kebaikan, bukan kejahatan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk makhluk lainnya, dengan begitu kita sebagai manusia yang berakal tidak hanya diam dan menunggu kabar baik, melainkan harus turun tangan dan atau terjun langsung bersungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Orang sukses adalah mereka yang memiliki semangat dan aksi kerja keras, baik dalam kelompok maupun individu. Dalam melakukan kerja keras dan kerjasama ada beberapa ciri dan prinsip yang harus diyakini dan diteladani. Ciri-ciri dan prinsip kerja keras yaitu melakukan segala perbuatan itu dengan tulus karena Allah, melakukan dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah, tidak meremehkan pekerjaan dan tidak tergesa-gesa dalam menyikapi pekerjaan, menyerahkan hasil kepada Allah. Ciri-ciri dan prinsip kerjasama: berkolaborasi dalam hal kebaikan, mengutamakan kepentingan bersama, kolaborasi didasari atas kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya, dan adanya hubungan kerjasama antar individu. Ketiga yaitu dinamis dan optimis. Oke, pengertian dinamis. Apa itu dinamis? Mungkin ada yang tahu dari kalian? Dinamis dalam KBBI itu berarti penuh tenaga, semangat, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Misal, contoh, ada seseorang baru tinggal di suatu desa, dan pendatang itu cepat berinteraksi dengan lingkungannya yang baru hingga mereka merasakan bahwa si pendatang ini bukanlah orang baru di lingkungannya.
singkatnya berarti gini, orang itu mudah bergaul, mudah menerima keadaan di situ. Mungkin menurutnya itu adalah tantangan tersendiri untuk beberapa orang, tapi untuk orang yang dinamis, mudah bergaul, itu sangat mudah dan mudah berinteraksi dengan orang yang baru dikenal. Yang kedua yaitu optimis. Optimis itu percaya diri. Ketika kita memiliki sikap dinamis, kita juga harus memiliki sikap optimis. Optimis itu adalah selalu berpengharapan baik dalam menghargai segala hal. Contoh sikap optimis itu misalnya sebuah tim sepak bola berlatih setiap hari untuk mempersiapkan kejuaraan sepak bola tingkat kota. Ketika kejuaraan dilaksanakan, tim tersebut menjadi terlatih dan strategi dan komunikasi antar lininya. Alhasil pada saat pertandingan berlangsung, tim tersebut yakin bahwa hari ini merupakan hari kemenangan kita dan kita harus membuktikan hasil latihan kita dengan permainan yang ciamik dan skor yang telak. Jadi misalnya gini, kita sebagai kalian sebagai murid, siswa punya keinginan untuk ingin mendapatkan nilai yang memuaskan, dan kalian setiap hari belajar, dan suatu ketika kalian ujian, kalian percaya bahwa ini nilaiku nanti akan bagus gitu. Jadi optimis bahwa nilainya akan bagus karena sebelumnya dia udah belajar gitu. Makna dinamis dan optimis dalam Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk cepat bertindak dalam menyikapi segala perbuatan. Allah membenci sikap menunda-nunda suatu pekerjaan, apalagi jika kemudian tidak dikerjakan. Oleh karena itu, sifat dan sikap dinamis harus dibiasakan oleh manusia, apalagi dengan diiringi rasa optimis. Selain bertindak cepat, tanggap dan percaya diri, dinamis dan optimis dapat menumbuhkan sifat positif lainnya, yaitu berpikir progresif atau berkemajuan, atau memfikirkan segala perubahan-perubahan. Sabar dan teguh dalam menerima situasi dan lingkungan yang ada. Yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Yang keempat, berani menerima resiko dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Yang keempat yaitu kreatif dan inovatif. Kata kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu create, berarti membuat atau menciptakan sesuatu. Sedangkan kata kreatif dalam bahasa Arab bisa dihubungkan dengan kata khalaqa sawaro yang berarti menciptakan sesuatu yang tidak ada pangkal, asal atau contoh terlebih dahulu. Kreatif merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu dengan cara menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, mendesain, merancang, mengubah, ataupun menambah sesuatu untuk bernilai manfaat. Jadi kreatif itu seperti menciptakan hal baru tapi bermanfaat. Sedangkan inovatif berasal dari kata bahasa Inggris innovate yang berarti memperkenalkan sesuatu yang baru atau yang bersifat memperbarui. Kata inovatif dalam bahasa Arab sering dihubungkan dengan kata bada, berarti menciptakan dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lebih baru. Seperti kita menemukan sesuatu, misal barang bekas, kita buat ulang barang yang lebih baru atau didaur ulang lagi atau diperbarui, seperti itu. Makna kreatif dan inovatif dalam Islam. Islam tidak hanya menjelaskan tentang beribadah kepada Allah, melainkan juga menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menjadikan umatnya bahagia di dunia maupun akhirat.
Dalam kehidupan, tentu manusia tidak akan lepas dari kegiatan berpikir. Setiap manusia pasti menggunakan daya akalnya untuk berpikir mengenai setiap sesuatu yang dijalaninya dalam hidup. Islam pun tidak melarang akal digunakan untuk melakukan kreativitas ataupun inovasi dalam bekerja dan menyukupi kebutuhannya. Bersikap kreatif dan inovatif memiliki banyak dampak positif, diantaranya berpikir dengan mendalam. Berpikir dengan mendalam itu maksudnya ketika kita menghadapi suatu masalah, maka kita akan menyelesaikannya. Tapi sebelum kita menyelesaikannya, kita berpikir mendalam tentang bagaimana solusi masalah itu, biar tidak tergesa-gesa dan terlalu gegabah. Beretos kerja tinggi. Yang keempat, produktif. Yang ketiga, pantang menyerah. Jadi seseorang itu tidak boleh menyerah, tetap berusaha dan berusaha. Sikap kreatif dan inovatif akan membuat seseorang memiliki pemikiran yang futuristik. Otaknya akan terus berpikir dan pantang menyerah sampai menemukan jalan terang dari berbagai kebutuhan sesuatu. Yang kelima yaitu evaluatif untuk kemaslahatan. Dalam dunia perdagangan, bersifat kreatif dan inovatif akan mengingatkan kuantitas dan kualitas produksi. Akan tetapi terkadang produksi yang dianggap bagus tidak banyak digandrungi oleh masyarakat. Contohnya, dalam bidang pendidikan, seorang yang mengikuti kompetisi bahasa Arab akan berlatih dengan sekuat tenaga untuk memperoleh hasil yang baik dan kompetisi. Oke. Pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita sambung lain waktu. Untuk tugasnya bisa dilihat nanti saya share. Apabila dalam menjelaskan ibu punya salah, punya banyak kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.